Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas shaimina was shaimat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja walikulli dikim makhraja walikulli da'in dawa walikulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydan faman syahida minkum wasyahra falyasumhu. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia pembina Yayasan MM Global Jaya Mandiri, orang tua kita tercinta Bapak Haji Mendon Samsudin SPDI, yang terhormat kedua Yayasan MM Global Jaya Mandiri, saudari kita yang tercinta Ibu Eva Purnamayanti SPDI, yang terhormat Bapak Direktur Pendidikan SMK Imam Fatur Rahman STSMSI, yang terhormat Kepala SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi Bapak Guru Wijanarko ST, para bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru yang saya hormati, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Anak-anakku tercinta, para siswa, para siswi yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, di Sayyidul Ayyam ini kita berjumpa, kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Yang hadir di tempat ini dikasih kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan anak-anak yang sedang belajar Allah mudahkan pembelajarannya, semuanya cepat lulus, sukses jadi orang-orang yang hebat di bangsa ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada pemimpin kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Munawwar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Saya berdiri di depan para penerus-penerus bangsa. Temanya saya baca-baca ada milenial-milenialnya. Tapi saya hitung-hitung, saya pahamin yang namanya milenial umurnya 24 ke atas. Guru-guru ini milenial. Ya, kalau anak-anak ini masih generasi Y. Di bawahnya lagi ada generasi Alpha. Kalau Pak Kiai sudah generasi X. Sudah kadaluarsa udah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kesempatan yang berbahagia ini mari sama-sama kita niatkan dalam rangka tafakuhdin, menuntut ilmu. Kita kaji suasana-suasana Ramadan dengan tinjauan anak-anak muda. Saya lebih senang istilahnya istilah begini ya. Ini adalah remaja-remaja yang produktif. Ya, punya pikiran yang positif, punya jangkauan yang luas, dan insya Allah akan menjadi orang-orang besar semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Yang pertama sebagai seorang remaja, tentunya kita ini remaja muslim dan muslimah, ya, harus punya cita-cita menjadi orang-orang yang cerdas. Lihat, cerdas secara agama. Ya, catat yang pertama poinnya, saya harapkan anak-anak Telik Sandi ini jadi orang-orang yang cerdas. Cerdas, pertama, apa yang dimaksud dengan kata-kata abqariyah? Ya, cerdas. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis, kemudian diistidlalkan oleh para alim ulama. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang ya selalu sam'an wa ta'atan. Ya, ini ciri-ciri orang yang cerdas, dia selalu dengar. Kata gurunya A, dia ikut A. Ya. Kata kepala sekolahnya B, dia ikutin B. Kata Allah A, kita harus juga A. Saat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, ya, dengan ungkapan yang sangat indah. Iftitah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ayyaman amantum haqqal iman, wahai orang-orang yang imannya benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kita dengan munada, alat perangkat ya ayyuhalladzina amanu. Bukan wahai orang-orang secara umum, wahai manusia, wahai ibadallah, bukan. Tapi yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ai aujaba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ayat yang kedua Allah juga mengatakan faman syahida minkum wasyahra falyasumhu. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib dia harus berpuasa. Ini Pak Kiai tanya dulu nih, siapa yang kagak puasa hari ini, angkat tangan. Alhamdulillah semuanya puasa. Ya. Nanti kita lihat dari sisi kecerdasan spiritualnya. Ada sisi muraqabah musyahadahnya. Ya, sekarang dulu secara fikih dulu. Alhamdulillah semuanya pada puasa. Karena merugi orang-orang yang kagak puasa. Ya. Menyesal merugi orang-orang yang kagak puasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuka ngejebol, kalau bahasa kalendernya ngejebol, kalau bahasa Tambunnya sama enggak? Ya, ngejebol, berbuka tanpa udzur syar'i, ya, walaupun dia bayar tula hayatihi, sepanjang umurnya, dia bayar sepanjang masa, maka dia tidak akan bisa memenuhi hak Ramadannya, keberkahannya, keutamaannya, kefadilahannya. Oleh karenanya jangan coba-coba. Kalau kita sakit kagak, musafir kagak, umur belum lansia, jangan suka kita ngejebol puasa. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah-hikmah dengan ayat-ayat yang sangat indah. Jika Pak Guru misalnya kurang sehat, ya, atau kita punya orang tua sudah lansia, itu masuk ke dalam kategori faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika di antara kalian dalam puasa ini ada yang kurang sehat, ada yang kurang sehat, atau ada yang musafir. Kalau Bang Awang mandi asli sini nggak punya kampung ya? Pulang kampung nggak Bang Awang? Nggak ya? Ada nggak guru-guru di sini pulang kampung, misalnya ke Sumatera ada nggak? Ke Medan nggak ada? Seandainya ada guru-guru kita yang tinggalnya jauh, dia pulang kampung,
bawa mobil sendiri, dalam perjalanan dia bawa nyawa orang lain, keluarganya, anak-anaknya. Dia bawa mobil, perasaan ini berat banget jalan. Nah, itu dibolehkan kita untuk berbuka. Ya. Yang ketiga, orang yang lansia. Udah umurnya di atas 65 tahun. Fisiknya udah lemah, sakitnya dia maradin zamanin, terus menerus. La yurja shifa'uha, kayaknya kagak bakalan sembuh-sembuh. Nah, ini dia boleh kagak berpuasa. Yang pertama, yang kedua harus diqadha. Yang ketiga cukup dengan membayar fidyah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Anak-anakku yang tercinta semuanya. Jadi yang pertama apa? Orang yang cerdas adalah orang yang dengar. Nah, di Ramadan ini Allah panggil kita semuanya untuk berpuasa. Ya. Dipanggil udah. Kemudian yang kedua cirinya adalah taat. Orang cerdas itu taat. Ya. Kata Allah puasa, kita harus puasa semuanya. Kata Allah bayar zakat, harus bayar zakat semuanya. Oleh karenanya jika ada guru yang kagak taat sama pimpinan, ada murid-murid kagak taat sama guru, maka dia termasuk kategori orang yang apa? Bodoh. Apa temannya bodoh? Bolot. Apa lagi? Ya, kita mengenal kosakata. Ada bodoh, ada goblok, ada oon. Apa lagi tadi? Tolol. Apa lagi? Ya, nanti antum bikin kamus bahasa Indonesia, ya, macam-macam itu sinonimnya. Ya, jadi orang yang cerdas adalah orang yang dia selalu dengar kata, ya, kemudian dan dia taat. Berarti dia taat melaksanakan apa perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jika bapak-bapak, jika adik-adik, anak-anakku sekalian kagak puasa di saat ini, kagak ada uzurnya, ya, berarti kita orang-orang yang bodoh, orang-orang yang oon, bukan orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia tidak memahami apa keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lewat lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bulan yang penuh dengan rahmat. Qad ja'akum syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang penuh rahmat. Pintu-pintu surga Allah buka, pintu-pintu neraka Allah tutup, setan dibelenggu semuanya. Ya, semua amal ibadah kita Allah lipat gandakan semuanya. Ya, tidak ada keberkahan di luar bulan Ramadan seperti ini. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kemudian di Ramadan ini juga ada amal-amalan yang harus kita lakukan. Rasul mengatakan barang siapa yang berpuasa, bukan hanya puasa, tapi qama, man shoma wa qama. Apa makna qama? Dia menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih. Dia hidupkan malam Ramadan dengan tilawatul Quran. Dia hidupkan bulan Ramadan dengan tahajud. Ya, min mazaya syahri Ramadan at-tarawihu. Di antara keistimewaan bulan Ramadan ada yang namanya salat tarawih. Coba ini, siapa yang udah tinggal kagak salat tarawih? Hah? Ya. Adik-adik sekalian, mulai hari ini pakai pesan, ya. Kalau kemarin ada yang tinggal tarawih, cukuplah kita menangis, menyesali dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hatinya berjanji, ya Allah, untuk 10 hari ke depan ini. Yang kata Nabi, kalau sudah 10 hari ke depan ini, hari terakhir, baginda Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya ibadahnya diperkuat lagi, diperbaiki lagi. Ya, jangan sampai ada satu detik pun kita tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya, jangan sampai ada satu detik pun kita tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Ya, kalau kita lihat dari makna Ramadan, bisa dicatat adik-adik sekalian. Ini bulan namanya bulan apa? Bulan
Ramadan. Bulan Ramadan, kata Ramadan ini tatakawwanu min khamsati ahrufin min hurufil hijaiyah. Kata Ramadan adalah sebuah istilah ilahiyah langsung dari Allah, terdiri dari 5 huruf. Coba bareng-bareng ya. Kata Ramadan terdiri dari berapa huruf? Ya, 5 huruf. Pertama huruf apa pertama? Ra. Ya. Para ulama memberikan definisi likulli kalimatin ma'na wa likulli istilahin ma'na wa likulli harfin ma'na. Setiap kalimat ada artinya. Ya, ada definisinya. Setiap huruf juga ada maknanya. Ulama memberikan makna ra bermakna rahmatullah. Apa artinya? Rahmatullah. Ya, di dalam Ramadan ini ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua huruf apa yang kedua? Huruf ma. Emang ada huruf ma? Ya, yang ada huruf mim. Mim punya makna maghfiratullah. Apa? Ampunan Allah. Di Ramadan ini ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga huruf apa? Ra. Roma. Dot. Dot punya makna domanul jannah. Apa artinya? Jaminan sorga. Ya, dot jaminan sorga. Domanul jannah. Kemudian apa lagi hurufnya? Huruf langsung nun. Ini pada belajar bahasa Arab nggak nih? Kagak. Wah, ini sayang banget ini. Kalau generasi Islam kagak belajar bahasa Arab sayang. Nanti Bapak pakai usulan kepada Pak Imam harus ada belajar bahasa Arabnya. Ya. Kata Imam Syafi'i, "Man tabahhara fi ilmin nahwi uhtudiya ila al-ulum al-islamiyah." Barang siapa yang menguasai ilmu-ilmu nahwu, ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu perangkat, maka Allah mudahkan dia untuk memahami ilmu-ilmu Islam. Ya. Alhamdulillah Pak Kiai punya buku nahwu sendiri, karangan sendiri. Pada kesempatan nanti saya pengen bedah di sini dalam beberapa ini, mudah-mudahan ada bekal ya anak-anakku sekalian bisa ilmu nahwu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Hurufnya huruf apa? Huruf alif. Ramadan ada alif. Alif punya makna aminun min adzabihi. Ya, selamat daripada azabnya Allah. Kemudian nun punya makna nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian puasa imanan wahtisaban, didasari iman karena Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan jaminan sorga, mendapatkan aman daripada marah dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita orang-orang yang puasa nanti punya pintu sorga khusus, namanya Babur Rayyan, la yadkhuluhu illa saimun. Tidak ada yang bisa masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang ahli puasa. Ya, contohnya nih, ini semua para pelajar Telek Sandi, ya, kata Allah, seluruh para pelajar Telek Sandi yang berpuasa, ya, angkat tangan semuanya, angkat tangan semuanya. Ada 3 orang yang kagak puasa. Ya, kata Allah, tafaddalu biddukhul ila babir rayyan. Silakan masuk ke pintu babir rayyan. Masuk semuanya, masuk. Ya, sudah selesai. Ada 3 orang yang kagak puasa, yuglagul babu, pintunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhuluhu illa saimun. Tidak ada yang bisa masuk ke pintu babir rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Baik,
makna qama selain kita hidupkan dengan tarawih, ya, juga kita baca Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah turunkan di bulan Ramadan ini. Ya, syahrun unzila fihil Qur'an. Nama lain Al-Qur'an adalah Nur. Ya. Di sini ada yang namanya Nur? Ada? Ada. Ah, dengerin, ya. Al-Qur'an punya banyak nama. Di antaranya Nur. Nur artinya cahaya. Ya. Orang yang suka baca Al-Qur'an, maka dia mendapatkan munawwarun fit thariq, ya, akan menyinari cahaya jalannya. Ya. Orang yang kagak suka baca Al-Qur'an, maka jalannya gelap. Coba bayangin, antum mau berangkat dari sini ke kantornya Pak Imam sana di kecamatan. Gelap semuanya. Sampai enggak? Kagak sampai. Ada got dia nyemplung. Ada mobil bisa ketubruk, ya. Ada halangan dia bisa jatuh. Kenapa? Jalanannya gelap. Jadi orang yang suka baca Al-Quran munawwarun fit thariq, dikasih cahaya dalam jalanannya, ya. Kemudian apa hikmahnya? Memindahkan intiqal minal jahli ilal ilm, daripada orang yang bodoh menjadi orang yang pintar karena banyak baca. Ya, sinyal pertamanya ikra, read, bacalah. Apa saja kamu baca. Ya, kalau mau pintar baca. Hidupkan hatimu dengan Al-Qur'an, hidupkan rumahmu dengan Al-Qur'an. Baginda Rasul mengatakan nawwiru qulubakum bitilawatil Qur'an. Ya, cahayailah rumahmu dengan baca Al-Qur'an. Coba ditanya siapa yang suka baca Al-Quran di rumah? Ini malaikat ngelihat semua, dicatat tuh. Yang bohong dicatat oleh malaikat, yang jujur dicatat oleh malaikat. Ya, mudah-mudahan semuanya ahli Quran. Kemudian kata Nabi, nawwiru qulubakum, sinarilah hatimu dengan Al-Quran. Ya. Baca Quran akan menerangi hati kita yang gelap ini. Kenapa hati ini bisa gelap? Karena banyak dosanya. Ya, puasa, tapi mulutnya kagak puasa. Matanya kagak puasa. Ini anak-anak yang seumuran ini biasanya kagak kuat dia menahan jawarihnya, anggota tubuhnya. Puasa, tapi matanya nggak tahan lihat perempuan. Matanya nggak tahan lihat, ya, film-film di YouTube. Ya. Kata Nabi, "Faliyasum yadak." Orang-orang yang puasa, ajak tanganmu juga ikut puasa. Ini tangan nih sebagai turjamatul lisan, terjemahnya lisan. Kalau ngetik di HP kita hati-hati. Ya. Ini bulan puasa, ajak tangan kita puasa, ajak mata kita puasa, ajak mulut kita puasa, ajak kaki kita puasa, ajak perut kita puasa, ajak seluruh tubuh kita ikut puasa. Itu namanya puasa khas bil khas, orang-orang hebat namanya. Kalau kita hanya puasa nahan lapar dan haus, kita hanya masuk pada level puasanya orang-orang awam. Dan kata Nabi, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa kagak dapat apa-apa, cuma dapat rasa lapar dan haus. Kenapa? Matanya kagak puasa, mulutnya kagak puasa, telinganya kagak puasa, pikirannya kagak puasa, hatinya enggak puasa. Ada orang puasa pikiran kotor aja. Coba saya periksa dulu nih, ada nggak yang pikiran kotor saat ini? Ya, nah, ingin membersihkan hati kita, salah satunya selain baca Al-Quran, itu banyak baca selawat. Hari ini pakai bawa buku selawat, karangan pakai sendiri, pakai hadiahkan untuk Pak Imam dan Bang Awang. Ya,
Tapi semuanya tertulis dengan bahasa yang botak, bahasa gundul. Kamu simpan 4 bulan, insya Allah gondrong. Ya, kata baginda Rasul dalam kitab itu disebutkan, man aktsara salata alayya, barang siapa yang banyak baca selawat, ya, nawwarallahu qalbahu, maka akan Allah kasih cahaya hatinya. Ini yang paling mahal. Hidup ini kita perlu cahaya, perlu ilmu, perlu bimbingan. Ya, kalau orang kagak ada cahaya dalam hati, ya redup, walaupun tubuhnya putih, kulitnya putih, tapi kagak ada cahaya dalam dirinya. Ya, perbanyaklah baca selawat. Ya, selawat ini luar biasa. Ulama mengatakan alaikum bil azkar wa 'alallahi inzalul anwar. Hendaknya kalian banyak-banyak punya zikiran-zikiran. Nah, ini Bapak kasih ini nih, pakai kasih apa? Resep dalam belajar, ya. Yang putri-putri semuanya, ya, yang putra-putra, selain nuntut ilmu, perbanyak baca selawat. Ya, selawat itu macam-macamnya banyak. Maka saya kasih nama di situ ada selawat adadiyah, madadiyah, tsana'iyah, syuhudiyah. Itu tipe dalam selawat. Ya, baca selawat apa aja boleh. Adabnya baca dulu selawat Ibrahimiyah tuh yang panjang 3 kali aja. Baru baca selawat yang pendek-pendek, ya, yang kamu hafal semuanya. Insya Allah itu ilmu yang tadinya tertutup gelap lama-lama yang dibuka. Nah, ya, nanti tato paham. Sekarang pakai paham. Ini banyak belajar, kupingnya denger, ya, otaknya nerima, tapi ilmunya belum masuk ke dalam dadanya. Kenapa? Ada silsilah mafkudah, mata rantai yang terputus. Ilmu itu sangat jernih, sangat bersih. Ya, orang nuntut ilmu niatnya salah, kagak dapat. Orang nuntut ilmu kagak ada adabnya sama guru, kagak dapat. Begitu. Makanya pakai pesan para seluruh guru-guru, selain ilmu, adab juga adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, agar murid-murid kita bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual. Ini yang paling mahal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ya, kita mencetak manusia-manusia yang cerdas menjadi matahari-matahari secara imaniyah. Yang kedua secara islamiyah. Yang ketiga secara ihsaniyah. Ini yang dilahirkan dari orang-orang yang berpuasa. Ya, imannya makin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia puasa. Islamnya semakin kuat dengan dia mempraktekkan puasa itu dengan baik, menghidupkan puasa dengan baik. Kemudian ada nilai-nilai ihsan. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah innahu yarak. Hari ini contoh, ini yang pakai peci merah siapa namanya? Siapa? Adi. Adit. Ya. Adit puasa apa kagak? Puasa. Insya Allah. Tapi semuanya kagak ada yang tahu secara hakikat betul-betul Adit puasa. Betul nggak? Siapa yang tahu? Hanya diri kita dan Allah. Adit masuk ke tempat wudhu, pelan-pelan gelek. Kita kagak ada yang tahu. Pak Guru nggak tahu, teman-teman yang kagak tahu. Nah, disinilah ada nilai-nilai, ya, muraqabah, musyahadah, nilai-nilai ihsan. Merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang melahirkan insan-insan yang bertakwa. Kemana aja, di mana saja jadi orang benar. Ya, kalau kagak ada merasa ada Allah di hatinya, maka sulit kita jadi orang benar. Ya, contoh dari mana Pak? Dari kantor. Habis ngapain? Rapat. Nah, itu ngomongan mulutnya sama jawarihnya. Ternyata dia bukan ngantor dia. Ya, apa? Ngotel. Ke hotel dia. Bukan rapat dia, tapi dia rapat dia. Ya,
Itu yang banyak terjadi sekarang. Kenapa? Karena kagak takut sama Allah. Ini bahaya ini. Ya, nah Ramadan puasa melahirkan insan yang aktsara muraqabatan. Tambah tinggi nilai muraqabahnya kepada Allah. Teman terdekatnya kagak tahu dia puasa, enggak ada yang tahu. Ya. Istri kita enggak ada yang tahu kita puasa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baru poin pertama tuh. Dari sisi apa? Dari sisi kecerdasan. Kemudian yang kedua, Pak Kiai ingin bicara secara kedisiplinan. Ya, anak-anak milenial, ya para generasi muda dari sejak saat ini harus disiplin semuanya. Ya, puasa mengajarkan kedisiplinan. Walaupun nanti sudah jadi dokter, kalau kagak disiplin kagak jadi orang. Contoh, kita dengar, alhamdulillah Pak Imam prestasinya bagus tuh. Ya, itu kenapa? Karena ada nilai-nilai disiplin dalam dirinya. Salah satunya, masuk kerja jam 7, harus sudah ada jam 7. Ya, kamu masuk sekolah di sini jam berapa? Jam 7. Kalau jam 7 belum masuk atau kamu terlambat, sama Pak Guru diapain? Nah, itu tarbiyah. Tarbiyah. Kamu dididik, dilatih jadi orang-orang yang disiplin. 3 tahun misalnya, kamu terlambat terus, dihukum terus, tapi juga belum menyadari kesalahannya. Ya, tambah lagi sampai 6 tahun, belum juga menyadari kesalahannya. Maka keluar tamat daripada SMA, SMK, ya pesantren, belum punya jiwa-jiwa disiplin. Paham? Dari nilai-nilai puasa kita mengambil ada nilai-nilai disiplin. Apa diantaranya? Ya, kalau sudah mau imsak, siap-siap tuh. Ya, udah jangan lagi banyak-banyak apa? Makan lagi. Ya, kalau sudah waktunya habis, apa disiplinnya? Kagak boleh kita pagi-pagi ngopi. Kagak boleh pagi-pagi kita ngeteh. Ya, padahal ibu-ibu yang masak rendang dia, yang belanja dia. Ya, tapi kan yang punya nilai-nilai kedisiplinan. Maka belum saatnya berbuka, dia kagak berbuka. Ya, kapan mulai berbuka? Ketika kita sudah mendengar kumandang suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kegembiraan di hati orang yang sedang berpuasa. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa ada 2 kegembiraan. Endal iftar, ketika berbuka, dan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca doa Allahumma laka sumtu. Hafal enggak nih? Wa bika mantu wa ala rizkika dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu insyaallahu taala. Apa itu? Ya, ada lagi doa makan dari baginda Rasul agar yang kita makan sehat, kagak membawa mudarat di perut kita. Catat nih, bagus. Catat bareng-bareng, direkam ya. Ya, ini doa dari baginda Rasul. Pakai dapat dari guru langsung ya. Bacanya begini, bismillahirrahmanirrahim. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis-syafi' al-mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina
adzaban nar. Makan. Ya, itu kamu amalkan. Insya Allah yang kita makan jadi sehat. Ya, perut kita jauh daripada penyakit. Ya, anak-anakku yang Abah cintai, dari nilai-nilai disiplin ini maka akan melahirkan orang-orang yang sukses. Dalam hal belajar, masuk jam 7, ya masuk jam 7. Jangan datang jam 8. Udah ketinggalan kita pelajarannya. Waktu belajar, ya duduk depan guru dengan baik, dengarkan dengan baik. Ini disiplin. Ya. Pak Kiai juga punya pesantren di rumah itu. Kalau anak-anak yang disiplin, tapi Pak Kiai pengennya semuanya lahir dari kesadaran dirinya. Bukan takut sama Pak Guru, Pak Kiai bukan. Di mana-mana Pak Kiai bilang takutlah kepada Allah. Tingkatkan muraqabah musyahadah. Disiplin kamu, takutnya kamu bukan karena Pak Kiai, bukan karena Pak Guru, tapi betul-betul karena Allah. Itu yang ingin kita ciptakan. Ya, dia cerdas secara spiritualnya. Dia punya hati yang mulia. Dia takut kepada Allah, taat kepada Allah di mana saja dia berada. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ada ungkapan yang sangat indah yang dikatakan oleh sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muaz bin Jabal. Apa kata beliau? Ini khususnya tentang penuntut ilmu. Ya, ta'allamu al-ilma. Para pelajar-pelajar Telek Sandi, tuntutlah ilmu, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allamahu lillahi khasyah. Ini yang pertama. Sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu bentuk daripada khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau jadi orang sukses angkat tangan? Wafaqakumullah. Yang angkat tangan pakai doain biar sukses benar-benar. Wafaqakumullah, wafaqakumullah. Ya. Jadi kata Syekh, selalu doakan para santrinya, wafaqakumullah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah pada anak-anak kita yang sedang belajar, ilmunya penuh dengan keberkahan. Ya. Apa tadi pertama? Ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allamahu lillahi khasyah. Sesungguhnya mempelajari ilmu ya karena Allah itulah bentuk daripada sifat takutnya kita kepada Allah. Karena ulama yang sejati, ulama yang benar-benar ulama adalah ulama-ulama yang innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Yang punya rasa takut. Ada ulama enggak takut sama Allah dia. Bukan ulama namanya, ubaru. Ya, lanjutnya hadis itu pertama ta'allamul ilma fa inna ta'allamhu lillahi khasyah wa tadarasahu wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu itu ibadah. Jadi kalian ini dari rumah datang ke tempat ini setiap hari itu sedang ibadah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang jalan menuju tempat-tempat ilmu, ya, sebetulnya dia sedang meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian sedang menuju surga. Ya, dan ibadah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tadarasatahu tasbihun. Yang suka mengulang-ulang pelajaran, memutolaah, itu nilainya sebagai tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tanya ini, siapa yang di rumahnya suka belajar mengulang-ulang pelajaran? Hah? Kalau mau sukses, jangan seperti generasi rebahan. Ada generasi rebahan namanya. Buka di internet ada istilah generasi rebahan. Apa itu? Generasi yang malas. Ya, buka bukunya hanya di dalam kelas saja. Jadi kalau mau sukses paling tidak 3 kali baca itu bukunya. Ya,
Dibaca kapan? Sebelum berhadapan dengan guru, dia udah baca dulu. Misalnya besok pelajaran bahasa Indonesia, ya, pasal ketiga, halaman 20. Nah, bacalah sekitar 3 halaman, baca dulu begitu, ya. Depan guru 2 kali lagi dibaca. Nah, setelah pulangnya dimutolaahkan, dimurojaakan, itu namanya tasbihun indallahi subhanahu wa ta'ala, bernilai tasbih. Ya, kalau santri-santri, ya, para pelajar hanya bacanya di depan guru saja, maka ilmunya itu, ya, belum bisa dipertanggungjawabkan. Ini Pak Kiai juga seorang dosen, ya. Pak Kiai tahu mana mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar cerdas, mana mahasiswa-mahasiswa yang setengah-setengah, mana yang dia murojaah di rumah yang ketahuan, ya. Nah, nilai orang yang suka mutolaah, suka murojaah, itu mendapatkan nilai tasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang berikutnya? Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah. Ya, dan kita ngajarin ilmu kepada orang-orang yang kagak tahu, itu bernilai sedekah. Ini para guru-guru kita, mudah-mudahan juga ada waktu, ya. Anak-anak kita ada yang kurang lancar baca Quran, nah, dikasih waktu-waktu khusus biar bisa baca Quran. Itu punya nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya sedekahnya dengan harta, orang alim sedekahnya dengan ilmu, ya. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah wa badlahu li ahli ilmi kurbatun indallahi subhanahu wa ta'ala. Dan mengajarkan kepada orang-orang yang memang senang belajar, dia pengen jadi ulama, menjadi orang sukses, diladenin tuh, ya, terus ditemenin. Itu merupakan kurbatun indallahi subhanahu wa ta'ala, tangga pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal anisu fil khalwa wasahibu fil wahda. Ilmu adalah teman dalam kesendirian dan rekan dalam kesepian. Jika adik-adik kemana-mana sepi, jangan lupa bawa buku, ya, jangan lupa bawa Quran. Di tengah jalan bacalah Al-Quran, bacalah buku-buku, ya. Insya Allah dengan demikian menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sukses. Kemudian yang berikutnya ada istilah juga generasi yang akhlaki. Nah, ini paling penting. Ya, Pak Kiai pengen dan sangat senang, Allah pun sangat senang kepada manusia-manusia walaupun umurnya muda, ya, generasi X, tapi dia punya akhlak kayak akhlak orang-orang besar. Punya akhlak kayak akhlak orang-orang yang mulia, ya. Ini namanya akhlak al-muslimah, akhlakul muslim. Bagaimana caranya? Mulailah dalam dirinya memperbaiki dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara membuang sifat-sifat jelek dalam dirinya. Coba kita mulai. Apa sifat-sifat jelek dalam diri kita, apa aja? Malas. Terus? Apa? Sombong. Ya, betul. Apalagi? Pelit. Terus? Bohong. Bohong udah. Apalagi? Iri. Dengki. Emosian, tukang marah atau emosian. Nah, itu namanya sifat-sifat jelek. Nah, mulai hari ini dengan berkahnya Ramadan, mulai sama-sama kita takhalli, ya, membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk, yang suka cepat marah. Ya, tahan dirinya. Jangan cepat-cepat marah. Kata Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Ya, apalagi lagi puasa. Yang punya sifat ini riya. Kalau dia beramal, dia riya. Ya, jika dia ibadah, dia riya. Nah, ini mulai dia hilangkan sifat-sifat riyanya. Yang punya sifat sombong, belagu. Siapa di sini yang juara 1? Siapa di sini? Ada? Belagu nggak dia?
Ya, jika punya sifat sombong, mulai kita buang sifat sombong itu. Kagak pantas sifat sombong itu ada dalam diri kita. Ya, pakai angkat sebuah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Beliau ya nabi yang punya kekurangan apa? Lisannya kurang fasih. Ya, maka dia dakwah ngajak apa? Haruna akhi ustud bihi azri sebagai asistennya berhadapan dengan Firaun. Ini Nabi Musa ya pernah dikejar-kejar oleh siapa? Firaun dan seluruh bala tentaranya. Ya, sudah pernah cerita dengarnya? Dengar ya. Kemudian di tengah-tengah dalam pengejaran itu beliau melewati lautan. Apa yang terjadi? Kata Allah, Musa, ketokkan tongkat itu ke laut. Diketok. Tok. Maka berubah menjadi apa? Menjadi jalan. Bukan tebal jadi jalan. Ya, jadi jalan. Akhirnya Nabi Musa berserta pengikutnya bisa lari berjalan lewat jembatan tersebut. Setelah mau hampir sampai dan pasukan Firaun di belakangnya, kata Allah, Musa ketokin lagi. Tok. Berubah lagi menjadi lautan. Hebat nggak? Hebat nggak? Ada di sini punya ilmu begitu ada? Hah? Ini namanya mukjizat. Kalau para aulia namanya karamatul aulia. Orang-orang saleh namanya maunah. Ini istilah-istilah dalam dunia karamah. Ya. Nah, Nabi Musa setelah berhasil begitu, seluruh kaumnya pelanga-pelanga bingung. Masya Allah, hebat banget Musa ini. Lautan diketok jadi jalanan, diketok jadi lautan lagi. Kemudian semuanya dikumpulkan oleh Nabi Musa seperti ini. Nabi Musa ceramah. Padahal lisannya rada-rada kurang fasih. Ya, ketika itu Nabi Musa berbicara dengan retorika yang luar biasa. Sampai-sampai semuanya menangis, ya terbawa dengan alur cerita daripada Nabi Musa. Tahu-tahu ada yang nanya, ya Musa, ada yang nanya nih kaumnya, hal hunaka azka wa afdal minka? Musa, apakah di sana ada orang yang lebih pintar lagi, yang lebih hebat lagi darimu? Nah, ini Nabi Musa lupa ini. Ada sifat takaburnya. Kata Nabi Musa kagak ada. Ya, padahal kata Allah apa? Likulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada alim lagi. Ada yang merasa di sini S1, ada yang S2. S2 ada yang S3. Terus begitu. Ya, maka jangan jadi orang-orang yang sombong. Ya. Kedua, kalau kita sudah takhalli, membuang sifat-sifat jelek dalam diri kita, kita mulai tahalli. Nah, ini catat ya, membentuk insan yang mulia. Pertama takhalli, membuang sifat-sifat jelek dalam diri kita. Ya, ingat yang suka bohong siapa nih? Yang suka bohong sama orang tuanya, suka bohong sama gurunya. Ya, jangan terus-terus dilakukan. Ya, iyyakum wal kadzib. Kata Nabi, iyyakum wal kadzib. Jangan suka dusta, jangan suka dusta, jangan suka dusta. Baik, yang kedua tahalli. Apa tahalli? Hiasi dirimu dengan sifat-sifat yang mulia. Ya, yang tadinya orangnya kagak sabaran, isi dengan sifat sabar. Ya, yang tadinya beramal kagak ikhlas, isi dengan ganti dengan sifat ikhlas. Begitu. Yang tadinya sombong, belagu, anania, egois, ganti dengan sifat tawadu. Nah, ini. Ya, tawadu. Nah, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, maka insya Allah akan tajalli, ya, akan terjadi seorang manusia yang punya sifat-sifat Allah, punya sifat-sifat malaikat, tapi yamsuna fil ardi, dia berjalan di tengah umat, menjadi orang-orang yang baik, jadi orang-orang yang sempurna, punya akhlak, punya ilmu, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berikutnya, ya, generasinya generasi apa? Generasi spiritual, ya. Abah angkat sedikit. Hidup ini kita perlu yang namanya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini penguatan daripada nilai yang tadi, nilai-nilai ihsan. Ya. Kalau orang tidak punya rasa pendekatan kepada Allah, maka hidupnya akan jauh dan akan mudah melakukan maksiat-maksiat. Oleh karenanya belajarlah kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya muraqabah itu? Nah, ini caranya. Ya. Kamu biasakan setiap malam hadirkan baca Allah. Di sini ada lafaz Allah enggak sih? Ya, bayangkan lafaz Allah. Ini lafdzul jalalah. Ya, jami'un bi kulli asma wa sifati. Lafaz yang menggabungkan semua asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada makna alim, Allah Maha tahu. Ada Maha Sami, Allah Maha dengar. Ada makna alim, Allah Maha melihat. Ya, ada muhit, Allah meliputi semua. Kegiatan kita semua terliputi semuanya. Yang sekarang ngajinya duduk kakinya ke depan, kagak punya adab kelihatan. Ini dia yang ngaji kakinya ke depan. Ya, kurang adab sama majelis ilmu. Yang lain ngaji dia tidur-tiduran, kerekam semuanya. Ini dia kagak hormat sama ilmu. Maka nanti Allah kagak kasih ilmu yang bermanfaat. Begitu. Ya. Nah, bayangkan lafaz Allah setiap hari. Ini amalan daripada ulama besar Junaidi al-Baghdadi. Ya. Dan kamu sebutlah Allah, Allah, Allah. Lalu Allahu syahidi. Hadirkan Allah selalu melihat saya. Ya, hadirkan Allah selalu melihat saya. Kamu di dalam kamar mandi Allah lihat. Kamu lagi di pasar Allah lihat. Kamu lagi di jalanan Allah lihat. Ya, yang kedua, Allahu naziri. Allah selalu ngawasin saya. Ya. Yang ketiga, Allahumma'i. Allah selalu bersama saya. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina makanu. Allah bersama Anda dimanapun Anda berada. Ya. Jika kalian begitu, nanti lahir setelah 40 malam ada hadiah dari Allah. Ada waiz dalam diri kita. Ya, kita pengen gibah malu. Ya Allah, Allah Maha dengar. Kamu mau pacaran nih? Ya, mau pacaran, mau janjian malam-malam itu, ya Allah lihat. Ya, malu sama Allah. Ya. Ya, ikutin bareng-bareng. Allah, Allah. Dihadirkan dulu lafaz Allahnya, dihadirkan. Lalu makna-maknanya juga dihadirkan. Allah sedang melihat saya, ngawasin saya, bersama saya. Ya, ada orang berzikir, tapi kata Nabi kal babgha, seperti burung beo. Mulutnya menyebut, hatinya kemana-mana. Itu orang yang munafik itu. Sama seperti orang sholat. Kamu sholat tadi subuh, Allahu Akbar. Ya, pikirannya terbang. Ada yang ke pasar, ke kantor, ke sekolahan. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wa ilaka wa ilaka wa ilaka wa antal munafik. Celaka Anda, celaka Anda, celaka Anda. Anda termasuk orang-orang yang munafik katanya. Anta taqulu Allahu Akbar fi fammik. Ada mengatakan Allah Maha besar di mulut. Tapi di hatinya kagak ada Allah. Ya, yang ada apa? Dunia. Yang ada nafsu. Maka dia orang-orang yang munafik. Nah, bagaimana membentuk khusyuk dalam ibadah? Di antaranya juga dengan zikir seperti ini. Ya, ikutin bareng-bareng. Hadirkan dulu semuanya. Kalau bisa matanya merem dulu. Ya, semuanya matanya merem, tundukkan kepalanya. Kata Al-Habib Abdul Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ini salah satu berzikir adalah menundukkan kepalanya, menghadirkan kebesaran Allah, baru dia menyebut. Ya, bareng-bareng. Allah,
Allah Allah Allahu syahidi. Rasain Allah sedang melihat Anda. Allahun naziri. Rasain Allah sedang ngawasin Anda. Allahumma ma'i. Rasakan Allah selalu bersama Anda. Lagi, Allahu syahidi. Allahun naziri. Allahu ma'i. Ya, kita tobat bareng-bareng di Ramadan ini. Tubna ilallah. Ya Allah, di hari ini kami tobat kepadamu ya Allah, taubatan nasuha. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Ya Allah, kami ingin kembali kepadamu ya Allah, jadi hambamu yang taat, hambamu yang baik ya Allah. Maafkan kami ya Allah, kemarin-kemarin banyak dosanya, jauhnya darimu ya Allah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna. Ya Allah, saya menyesali semua perbuatan dosa saya, kesalahan saya selama ini ya Allah. Suka ngelawan sama orang tua, suka bohong sama guru, suka meledek guru ya Allah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Saya menyesal ya Allah atas dosa-dosa selama ini ya Allah. Wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, saya berazam ya Allah untuk tidak lagi maksiat, tidak lagi bohong, tidak lagi dosa, dengan rahmat-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, pengen closing ya. Ada dua doa yang ingin diajarkan kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan nanti bisa diamalkan. Pasti semua kita ini punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ada keluhan-keluhan kepada Allah yang sampai hari ini doa kita belum diterima oleh Allah. Ya. Padahal kebutuhan kita sangat banyak dan mendesak untuk anak kita, untuk orang tua kita, dan untuk diri kita sendiri. Ya, dicatat ya. Doanya pendek aja nih. Ada dua doa, nanti diamalin. Ini doa dari Nabi semuanya. Ya. Yang pertama, di saat Anda ngangkat tangan, di saat Anda mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, ya, dengan segala masalah yang kita hadapi, bilanglah begini. Allahumma, catat. Allahumma. Yang kedua, lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Udah? Bisa nulis Arabnya? Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia itu nggak apa-apa. Nanti saya WA-in Bang Aang ya, Ustaz, nanti bisa dibagi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal
al-mustaka wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang maknanya ya, biar nanti pas doa Anda merasakan. Pak Kiai kalau sudah baca ini selalu menangis ini ya, kita banyak keperluan. Allahumma ya Allah lakal hamdu, kepunyaan mula segala pujian-pujian ya Allah. Tadi si Allah maha baik, Allah maha besar, Allah maha kuasa. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu ya Allah aku mengeluh, aku mengadu ya Allah. Ya, wa ilaikal mustaka. Seorang ibu yang anaknya sampai hari ini masih terjerat dengan narkoba, terjerat dengan khamar, mabuk-mabukan, ekstasi dan lain sebagainya. Ya, angkat tangannya setiap malam mengadu kepada Allah. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu aku mengeluh mengadu ya Allah. Seorang guru yang melihat anak didiknya susah diajarin, ya bangun malam, sholat tahajud doakan anak-anaknya. Ya, wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu ya Allah aku mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, wa antal musta'an, hanya engkau ya Allah yang memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Wa antal musta'an, kita ngaku di situ kita apa? Lemah, butuh bantuan Allah, butuh dukungan Allah. Ya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sini kita ngaku kita kagak bisa apa-apa, kita lemah, kita yang punya kekuatan, yang punya daya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dicatat? Kita bareng-bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu ya, diamalin itu doa pertama. Doa yang terakhir ya, Pak Kiai yakin banget kita semuanya punya hajat besar. Ada yang sudah hampir-hampir dikabulkan, ada yang belum ya. Ini doanya. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi hammun aw ghammun. Nabi ketika hatinya gham, gundah gulana. Apa gundah gulana itu? Risau. Kalau anak muda bete, hatinya kagak enak, kagak nyaman aja, banyak masalah, gersang hatinya. Ya, ibu-ibu besok mau tagihan motornya mau datang, uangnya belum ada, gelisah bingung. Ya, bapak-bapak punya anak susah banget, ya Allah bagaimana anak saya ini ya Allah, mudah-mudahan bisa diterima di UI ya Allah, doanya tiap malam. Ya, Nabi apabila risau dengan ekonomi, politik, kemasyarakatannya, keluarganya, Nabi angkat tangannya mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ikutin. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, birahmatika astaghith. Ya, sekarang dicatat dulu. Ya, ini bisa kamu apalin, amalin setiap saat. Ya, jadi ada 3, ada 4 nanti yang pakai ringkas lagi yang bisa diamalin daripada pertemuan ini. Sudah? Ya Hayyu Ya Qayyum. Tulis. Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup,
Ya Qayyum, wahai Allah yang berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Ya, ingat kita masuk surga bukan karena alimnya kita, bukan karena ibadah kita banyak ya, bukan, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua cerita yang luar biasa. Imam Ghazali pernah bermimpi ketemu Allah dan dihadapkan di depan Allah. Kata Allah, man anta ya akhi, siapa anda? Imam Ghazali mengatakan, ana Ghazaliyu. Dia merasa hebat. Ana sahibul Ihya Ulumuddin, saya pengarang Ihya Ulumuddin. Ana ulama kabir. Ya, kata Allah apa? Aku tidak melihat itu menjadi sebuah amal baikmu di sisiku, bukan. Tapi aku lihat apa? Pada suatu hari engkau pernah lagi nulis, kemudian ya, dia lagi taruh itu pulpennya di tintanya, datang laler, dia nempel ke pulpennya. Ya, dia biarin aja, biar itu laler bisa minum dari tintanya itu. Ada rasa belas kasihan, ada sifat rahmat dalam dirinya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi oranglah kamu orang yang suka kasih sayang, akan dikasih dari yang langit. Itu Imam Ghazali. Banyak cerita-cerita seperti itu. Ya, jangan remehkan amal-amalan yang kecil, tapi ikhlas karena Allah akan punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita ulang. Jadi yang pertama, ya, ini ringkasan terakhir doa-doanya. Kamu pertama harus sering muraqabah, musyahadah. Nanti sampai jadi orang hebat besar harus tetap ini diamalkan. Kalau kagak, sudah mulai gajinya besar, pangkatnya besar, akan datang setan. Ya da'unak, ngajak anda korupsi. Ah, bahaya. Ya, nggak amanah, nggak ada amanah. Maka hadirkan dengan Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Yang kedua, banyak-banyak salawat. Kuncinya ilmu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ana madinatul ilm. Bukalah ilmu itu dengan salawat. Kalau cahaya ya ilmu. Karena cahaya kalau sudah masuk ke dalam dada, an-nur idza dakhala al-qalba infasaha wan saraha. Cahaya kalau sudah masuk ke dalam dada Anda, maka akan terasa enak, nyaman, tentu semuanya terbuka. Ada mudahan. Ya, yang ketiga tadi doanya Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang keempat, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya, mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith 3 kali bareng-bareng dan hadirkan di hatinya doa-doa yang paling besar. Ya, bareng-bareng. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma bihaqqil Fatihah وبسر الفاتحة وبركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم تقبل ما في ضميرنا إنك علام الغيوب إنك على كل شيء قدير ya Allah, kabulkanlah semua yang ada dalam hati ini ya Allah. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Hajat kami banyak ya Allah, kepentingan kami banyak ya Allah. Kami ingin jadi orang yang sukses, kami ingin berhasil dan menuntut ilmu, kami ingin bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Engkau maha mengabulkan, Engkau maha mengabulkan dan semua mudah di hadapan-Mu ya Allah. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi fi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.